Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1256 Humiao, Huang Lao, ulat naga tanduk emas, kalian bertiga bertanggung jawab untuk mengumpulkan rampasan, kata Ye Yunfei. Suara mendesing, Humiao, Huang Lao, dan ulat naga tanduk emas muncul pada saat yang sama dan mulai mengumpulkan rampasan. Ketiganya cepat dan sensitif, dan dengan cepat mengumpulkan semua trofi. Ledakan, pada saat ini, lebih dari selusin pesawat ruang angkasa meraung dari langit berbintang yang jauh. Dalam waktu singkat, mereka datang ke kamp tentara Qing Yun. Ye Yunfei, kami dari klan Tianlin. Seorang lelaki tua bertubuh sedang bergegas keluar dari pesawat luar angkasa ini dengan sekelompok besar orang. Ketika dia melihat Ye Yunfei, dia berteriak keras. Terbunuh. Ye Yunfei sama sekali tidak ingin mendengarkan omong kosongnya, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Membunuh. Setan es, klon darah, bergegas lebih dulu." Lalu Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui juga memimpin pasukan Qing Yun untuk membentuk formasi pertempuran satu persatu, dan membunuh mereka. Avatar darah bergegas di depan pria dan kuda suku Tianlin itu, dan dengan lambaian tangan mereka, darah di tubuh orang-orang lemah itu meledak melalui pembuluh darah, mengalir keluar, dan kemudian jatuh ke mulut avatar darah. Vampir raksasa, banyak orang dan kuda Tianlin ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Bergemuruh. Ice Demon berubah menjadi raksasa berambut putih dengan tinggi 100 meter, memegang tongkat kayu putih, dan membunuh banyak orang dengan sekali sapuan. Tentara Qing Yun telah mengalami terlalu banyak pembunuhan selama periode ini, dan masing-masing dari mereka seperti serigala dan harimau, dan mereka tidak takut mati. Hari-hari ini, kekuatan keseluruhan orang-orang dari suku Lin lebih lemah daripada orang-orang dari sekte Jietian sekarang. Sesaat kemudian, mereka semua terbunuh. Humiao, Huang Chang, dan Jin Jiaolongchan segera bergegas maju dan mulai mengumpulkan rampasan. Selanjutnya, orang-orang dari 3 atau 4 pasukan datang berturut-turut, tetapi hasilnya sama, mereka semua musnah. Bola-balik, setelah pasukan ini mendapat kabar, mereka segera memberangkatkan pasukan secepat mungkin, berusaha merebut kembali asal-usul Chang Huang sebelum pasukan lain. Hanya saja, selain Ye Yunfei, ada iblis es, lelaki tua berpakaian abu-abu, Sangguan Han, klon darah, dan ahli lainnya. Umumnya pasukan yang dikirim oleh kekuatan besar bukanlah lawan sama sekali. Karena klon Ice Demon dan Blood Rage secara pribadi menembak dan bergegas ke garis depan, setelah beberapa pertempuran, korban dari pasukan Qing Yun masih relatif sedikit. Dan setelah klon darah meminum banyak darah, kekuatannya meningkat lagi. Ye Yunfei, jika kamu terus ditempatkan di sini di Qianyu Xinghai dengan pasukan Qing Yun, lebih banyak pasukan akan terus datang. Selain itu, orang-orang yang datang akan menjadi semakin kuat, dan tidak lama lagi pasti akan ada banyak master di tingkat Dao Saping. Jangan remehkan daya tarik Emperor's Origin. Saya pikir Anda harus menemukan tempat untuk bersembunyi sehingga mereka tidak dapat menemukan Anda. Petik 2. Sangguan Han berkata, "Apa yang kamu takutkan? Biarkan mereka datang. Biarkan mereka datang, kita akan bertarung jika kita bisa mengalahkan mereka, dan kita akan melarikan diri jika kita tidak bisa mengalahkan mereka." Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei, lukaku sudah sembuh total. Selain itu, saya benar-benar menangkap kesempatan untuk menerobos. Aku akan menerobos. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara bersemangat dari lelaki tua berbaju abu-abu itu. Perjalanan waktu di dalam menara hantu berbeda dengan dunia luar. Hampir sepanjang hari di luar, lelaki tua berpakaian abu-abu itu telah mundur selama lebih dari 2 bulan di menara ilusi. Tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerobos. Memanggil, pria tua berpakaian abu-abu itu bergegas keluar dari menara hantu, dan semburan energi meraung dari tubuhnya. Bergemuruh, sejumlah besar awan bencana muncul terus-menerus, dan dalam sekejap mata, lapisan awan gelap terbentuk di atas kepala lelaki tua berpakaian abu-abu itu, dan ular petir yang menyilaukan berenang menjauh. "Senior, kamu telah mengumpulkan begitu lama, dan kamu telah memenuhi persyaratan untuk sebuah terobosan. Di masa lalu, hanya karena luka di tubuh yang tidak mungkin ditembus. Sekarang cedera Anda telah sembuh,
Anda dapat menerobos secara alami. Ini adalah hal yang sangat normal. Senior, jangan khawatir, terobosanmu kali ini akan sangat lancar. Petik 2. Ye Yunfei tertawa, bergemuruh. Segera, kesengsaraan guntur lelaki tua berbaju abu-abu itu dimulai, dan sejumlah besar petir jatuh dari langit. Pria tua berpakaian abu-abu itu naik ke udara, mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan bertarung dengan petir itu dengan semangat juang yang mencengangkan. Pria tua berpakaian abu-abu ini adalah saksi perang saudara di alam Changhuang saat itu. Dia telah mengalami ratusan pertempuran dan telah mengembangkan rasa bertarung yang kuat. 1 jam kemudian, badai sudah berakhir. Aku akhirnya berhasil menembus Dao Saping Realm. Pria tua berpakaian abu-abu itu berdiri di langit berbintang, mengepalkan tinjunya dengan bangga. Sisa-sisa perang muncul satu demi satu, mendatangi lelaki tua berbaju abu-abu itu dan memberi selamat satu demi satu. Sisa-sisa perang ini semuanya adalah kawan dari lelaki tua berpakaian abu-abu saat itu. Setelah tubuh mereka jatuh, lelaki tua berpakaian abu-abu itu menyimpan sisa-sisa mereka bersamanya dan menyimpannya dengan hati-hati. Saudara Duan, selamat, Anda akhirnya berhasil menembus alam pembentuk Dao. Saya pikir saat itu, kelompok saudara kita berperang bersama dan menghabiskan tahun-tahun berdarah. Sekarang, Anda adalah satu-satunya yang tersisa. Saudara Duan, hiduplah dengan baik untuk kami, dan laksanakan keinginan terakhir kami dan lindungi asal-usul Kaisar Chang. Petik 2. Jiwa sisa yang tinggi berkata dengan keras. Sisa-sisa perang ini semuanya jatuh dalam perang saudara tahun itu, sehingga mereka memiliki obsesi yang mendalam, yaitu melindungi asal-usul Kaisar. Termasuk lelaki tua berpakaian abu-abu yang juga merupakan sisa dari perang saudara. Dia sangat menyayangi sumber Kaisar, dan selalu menganggap melindungi sumber Kaisar sebagai tugasnya. Kakak Yang, aku bukan satu-satunya yang tersisa sekarang, semua saudara masih ada. Aku akan menemani kalian saudara dan hidup bersama. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, tidak, saudara Duan, jangan hibur kami lagi. Kami sangat menyadari bahwa kami hanyalah sisa jiwa, dan seiring berjalannya waktu, energi jiwa kami yang tersisa akan dikonsumsi lebih cepat, dan pada akhirnya akan hilang tanpa jejak. Saudara Duan, Anda telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kami selama ini, sehingga sisa jiwa kami hampir tidak dapat bertahan sampai sekarang. Tapi energi jiwa kita hampir habis, dan kita tidak bisa bertahan lama. Saudara Duan, mulai sekarang, Anda dapat hidup dengan baik atas nama kami. Petik 2. Jiwa sisa yang tinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, sisa-sisa perang lainnya di sekitar diam, karena apa yang dikatakan oleh sisa jiwa yang tinggi ini adalah kebenaran. Sebagai sekelompok sisa jiwa, sangat jarang bagi mereka untuk dilestarikan dari zaman kuno hingga saat ini, dalam rentang waktu yang begitu lama. Tidak akan lama sebelum mereka menghilang. Kakak beradik, suara lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit tersendat, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Jangan khawatir, kamu tidak akan menghilang. Saya dapat membantu Anda membangun kembali tubuh jiwa Anda. Petik 2. Tiba-tiba, Ye Yunfei datang dan berkata, Ye Yunfei, bisakah kamu membantu saudara-saudaraku membentuk kembali tubuh jiwa mereka? Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua berbaju abu-abu itu merasa segar kembali. Dia tahu metode Ye Yunfei. Antara lain, status alkemis kelas 5 mewakili energi yang sangat besar dan berbagai cara yang luar biasa. Tentu, lihatlah Tuan Huang, dia juga sisa jiwa saat itu. Sekarang tubuh jiwanya lebih kuat dari kebanyakan orang, dan umurnya lebih panjang dari kebanyakan orang. Dan akan mungkin untuk membentuk kembali daging di masa depan. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Benar-benar, mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua berpakaian abu-abu dan semua sisa perang itu langsung menjadi bersemangat, dan segera menoleh untuk melihat ke arah Huang Chang. Bab 1257. Lansia, apa yang dikatakan Ye Yunfei benar. Saya juga dalam keadaan sisa jiwa saat itu. Jika saya tidak bertemu Ye Yunfei, saya akan musnah sekarang. Petik 2. Dengan sekejap, Huang Chang datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata, Huang Chang mengetahui identitas sisa-sisa perang di depannya, jadi sikapnya lebih hormat. Dari sisa jiwa di awal, kamu telah berubah menjadi tubuh jiwa yang lengkap dengan kualitas setinggi itu. Orang tua berbaju abu-abu dan sisa-sisa perang memandang Huang Sang dengan kaget. Huang Chang sekarang menjadi pembudidaya hantu yang sangat kuat,
lingkaran cahaya jiwa yang terang memancar dari belakang kepalanya, yang agak sakral, dapat dikatakan bahwa kualitas tubuh jiwa sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah tubuh jiwa seorang guru Tao, kualitasnya mungkin tidak sebanding dengan tubuh jiwa Huang Chang. Anda tahu, pembudidaya hantu tidak memiliki tubuh, dan mereka mengambil jurusan tubuh jiwa. Ye Yunfei, bisakah kamu benar-benar membantu saudara-saudaraku membentuk kembali jiwa dan tubuh mereka? Pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yunfei dan menanyakan setiap kata. Tentu, selanjutnya, saya akan memurnikan banyak ramuan yang mengandung kekuatan jiwa untuk para senior ini menyerap, memperkuat kekuatan jiwa, dan perlahan memulihkannya. Satu-satunya hal yang kurang saat ini adalah sejumlah besar herbal dan kekayaan alam yang mengandung energi jiwa. Saya tidak memiliki banyak ramuan dan harta alami seperti itu. Namun, saya akan mengumpulkannya sesegera mungkin. Petik 2, kata Ye Yunfei. Sebagian besar ramuan dan bahan surgawi dan harta duniawi yang mengandung kekuatan jiwa dan energi yang diperoleh sebelumnya digunakan oleh Ye Yunfei untuk mengolah kekuatan jiwa dan pedang jiwa surgawi, dan tidak banyak yang tersisa. Aku tahu tempat di mana terdapat banyak tumbuh-tumbuhan dan kekayaan alam yang mengandung energi jiwa. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, "Di mana?" tanya Ye Yunfei. "Ini tanah percobaan kuno. Di tanah percobaan kuno itu, ada dunia kecil yang sangat istimewa. Tidak ada aura di dunia kecil itu, tetapi ada energi kekuatan jiwa dan hukum kekuatan jiwa yang kaya. Di dunia kecil itu, pasti ada banyak tumbuhan dan berbagai harta karun yang mengandung kekuatan jiwa." Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu berkata, "Itu hebat, mari kita periksa kapan-kapan." Petik 2, Ye Yunfei sangat gembira. "Saudaraku, kamu bisa tenang sekarang. Ye Yunfei pasti akan membiarkanmu memiliki tubuh jiwa yang lengkap, bukan sisa jiwa." Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu memandangi sisa-sisa perang dan berkata dengan lantang, "Terima kasih, Tuan Muda Ye." Sisa-sisa perang itu juga sangat bersemangat, berteriak kepada Ye Yunfei serempak. "Lansia, jangan terlalu sopan." Ye Yunfei dengan cepat menjawab, "Kamu Yunfei, kamu membantuku menerobos untuk menjadi master pembentuk Dao, dan kamu berjanji untuk membiarkan saudara-saudara kita memiliki tubuh jiwa yang lengkap. Kamu adalah dermawan kami." "Terima kasih." Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu berkata kepada Ye Yunfei dengan tulus, "Lansia telah membayar begitu banyak untuk alam Changhuang, dan apa yang telah saya lakukan bukanlah apa-apa." Ye Yunfei tertawa. Saat ini, tentara aliansi Changhuang sedang menuju Qianyu Xinghai. Seorang mata-mata datang dengan tergesa-gesa dan melapor ke Ye Yunfei. "Laporkan ke Palace Master Ye bahwa ada pasukan penyerbu akan memasuki Qianyu Xinghai." Petik 2, mata-mata lain bergegas kembali dari langit berbintang yang jauh dan melapor ke Ye Yunfei. "Oh, aliansi Changhuang dan tentara dari alam lain datang pada saat bersamaan." Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Ye Yunfei, pasukan dari dua dunia datang pada saat yang sama, dan pasukan King Yun bukanlah lawan mereka. Jika ada pertarungan, pasukan King Yun akan menderita kerugian besar. Petik 2, Sangguan Han berkata, "Ya." Ye Yunfei mengangguk. Meskipun pasukan King Yun berkultivasi di formasi pertempuran iblis surgawi dan formasi pertempuran iblis bumi, aliansi Changhuang dan pasukan dari alam lain keduanya sangat kuat. Belum lagi dua pasukan datang pada saat yang sama, bahkan jika hanya ada satu pasukan, pasukan King Yun bukanlah tandingannya. Mari kita lihat apa yang terjadi terlebih dahulu, dan sesuaikan dengan itu. Pukul jika bisa, dan lari jika tidak bisa. Siapkan susunan pertempuran. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Palace Master Ye memiliki perintah untuk membentuk formasi pertempuran." Liu Deming, Mao Wanli dan Gao Hui berteriak bersamaan, dan kemudian mulai memimpin pasukan King Yun secara pribadi untuk mengatur lusinan formasi pertempuran, menunggu mereka. Ye Yunfei berdiri di langit berbintang dengan tangan di belakang, klon darah, Sangguan Han, lelaki tua berpakaian abu-abu, Iblis Es, Liu Deming, Mao Wanli, Gao Hui, semuanya berdiri di samping Ye Yunfei. "Aku akan menghindarinya dulu, sebelum mendapatkan kembali posisi Master Kuil. Aku tidak bisa membiarkan Lu Tian mengetahui keberadaanku. Jika tidak, ular akan terkejut dan membuatnya berhati-hati." Petik 2, Sangguan Han berkata, "Aku punya topeng khusus di sini, yang bisa menyembunyikan penampilan dan kekuatan jiwamu. Mengenakan topeng ini, Lu Tian tidak akan mengenalimu."
Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba berkata. Kemudian dia mengeluarkan topeng dan menyerahkannya ke Sangguan Han. Apakah ini sangat menakjubkan? Sangguan Han dengan setengah percaya mengambil topeng itu dan memakainya. Segera, kabut keluar dari topeng dan terus menyebar, menutupi permukaan tubuh Sangguan Han dengan erat. Penampilan dan kekuatan jiwa Sangguan Han tersembunyi dengan baik. Topeng ini benar-benar luar biasa. Sangguan Han tidak bisa menahan kegembiraannya. Topeng ini dibuat secara pribadi oleh pengrajin yang sangat terkenal di alam Changhuang di zaman kuno. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, bergemuruh. Tidak lama kemudian, di langit berbintang di kejauhan, sejumlah besar pesawat ruang angkasa masuk, dan aura yang mereka pancarkan mengguncang langit berbintang, dan bintang-bintang di dekatnya bergetar. Tentara aliansi Changhuang ada di sini. Pasukan aliansi Changhuang ini terdiri dari lusinan kekuatan paling kuat di alam Changhuang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Berhenti. Tiba-tiba terdengar raungan keras, lalu semua pesawat luar angkasa berhenti. Kemudian, tim pria dan kuda yang cakap keluar dari pesawat luar angkasa itu. Pemimpinnya adalah Lu Wutian, penguasa kuil, penguasa istana bulan, dan penguasa gunung Bulau. Jadi ternyata Tuan Istana Ye masih sangat muda, lebih baik bertemu dengannya yang terkenal. Master Gunung memandang Ye Yunfei dan berkata dengan kagum. Ye Yunfei tersenyum ringan, tapi tidak menjawab. Ye Yunfei, sejujurnya, asal muasal Changhuang ada di tanganmu. Lu Wutian menatap Ye Yunfei dengan tajam dan bertanya dengan dingin. Jadi bagaimana jika ya, dan bagaimana jika tidak? Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil mencibir. Kamu Yunfei, segera serahkan asal Changhuang, jika tidak, kamu akan menjadi pengkhianat di alam Changhuang, dan kamu akan menjadi musuh semua orang di seluruh antarmuka mulai sekarang. Nyonya Istana Bulan memarahi. Oh, jika Anda tidak mempercayakan asal-usul Changhuang kepada Anda adalah pengkhianat bagi alam. Changhuang, sungguh prestise yang luar biasa. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Tuan Ye, asal-usul Kaisar Chang sangat penting, ini bukan permainan anak-anak. Tuan Istana Ye, sebaiknya serahkan asal Changhuang ke aliansi Changhuang kami untuk diamankan, sehingga keamanan alam Changhuang dapat lebih terjamin. Jika asal-usul Changhuang jatuh ke tangan penjajah, akibatnya akan menjadi malapetaka. Petik 2. Penguasa Bulaoshan berkata dengan lantang, nadanya terdengar lebih serius. Membawa asal Changhuang ke aliansi Changhuang Anda, dapatkah kami memastikan keamanan alam Changhuang dengan lebih baik? Apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Mudah ditipu. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Bab 1258. Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar berniat membuat musuh seluruh alam Changhuang? Saya mendesak Anda untuk menyerahkan asal-usul Kaisar Changhuang ke aliansi Changhuang kami. Karena aliansi Changhuang kami mewakili seluruh alam Changhuang, asal mula Changhuang harus dilindungi oleh aliansi Changhuang kami. Petik 2. Saat Lu Wutian melangkah maju, paksaan energi yang mengerikan melonjak dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Bergemuruh. Fluktuasi energi yang mengerikan di tingkat Dao Saping berguling ke arah pasukan King Yun dan berguling. Ledakan, Ice Demon melangkah maju dan melepaskan selusin arus dingin, seperti selusin naga putih, menghalanginya ke depan. Bergemuruh, pemaksaan energi yang dilepaskan oleh Ice Demon dan Lu Wutian bertabrakan, mengguncang langit berbintang seperti sekam. Anda lagi, wajah Lu Wutian menjadi gelap, dan dia menatap Ice Demon dengan sedikit ketakutan. Dia telah bertarung melawan Ice Demon sebelumnya, dan dia tahu bahwa pria kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter ini adalah Master Dao Saping sejati. Bergemuruh. Pada saat ini, pasukan besar lainnya melintasi langit dari arah lain, mengancam. Tentara penyerbu tiba, dan dalam waktu singkat, mereka datang ke depan mata semua orang. Ye Yunfei, segera serahkan sumber Kaisar Changhuang. Jika tidak, biarkan Anda mati tanpa tempat untuk menguburkan Anda. Petik 2. Memimpin jalan adalah seorang lelaki tua berbaju hitam, yang melangkah maju, menatap Ye Yunfei dengan mata tajam seperti pisau, dan berteriak dengan dingin. Ya, maka saya ingin melihat bagaimana Anda membiarkan saya mati tanpa tempat untuk menguburkan saya. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi gelap, dan dia berteriak. Memanggil. Dengan kilasan sosoknya, lelaki tua berbaju hitam itu bergegas menuju Ye Yunfei.
Bergemuruh, paksaan energi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, seolah-olah lautan badai telah digulung dan disapu ke arah Ye Yunfei. Jika Anda ingin menyentuh bos saya, pernahkah Anda bertanya kepada saya? Setan es meraung, bergegas, dan bertarung dengan lelaki tua berbaju hitam. Kedua belah pihak seimbang. Pria tua berbaju hitam itu sudah menjadi master tahap awal pembentuk Tao veteran dengan pengalaman yang kaya. Meskipun iblis es sudah lama tidak menerobos, dia kuat dan pandai dalam hukum es dan salju. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya lebih kuat dari lelaki tua berpakaian hitam ini. Hanya saja alam iblis es tidak cukup stabil, dan pengalaman bertarungnya tidak cukup kaya, jadi dia diikat dengan lelaki tua berbaju hitam. Kakak Ruan, ayo pergi bersama dan bunuh orang ini. Pria tua berbaju hitam dan Ice Demon bertarung lebih dari selusin jurus, sedikit kaget, dan berteriak keras. Ledakan, seorang lelaki tua pendek dan gemuk bergegas maju, dan bersama dengan lelaki tua berbaju hitam, mereka bertarung melawan Ice Demon. Tiba-tiba, tekanan pada Ice Demon meningkat pesat. Namun, ini juga menginspirasi semangat juang iblis es. Dia melambaikan tongkat kayu putih tanpa mundur setengah langkah. Setiap kali dia memukul tongkat, langit berbintang bergetar. Ice Demon bertarung 2 lawan 1 meskipun dia agak malu, dia berhasil bertahan. Ayo, semua datang, mari bekerja sama untuk membunuh orang ini, dan kemudian akan mudah untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Pria tua berbaju hitam itu berteriak lagi. Suara mendesing. 3 lelaki tua dengan napas tajam bergegas pada saat bersamaan. 3 master pembentuk Dao lainnya. Dengan cara ini, 5 master Dao Saping akan mengepung Ice Demon. Mendengus. Tanpa diduga, penyusup ini sebenarnya datang dengan 5 master Dao Saping. Tampaknya ambisi mereka sangat besar. Petik 2. Di kejauhan, Nyonya Istana Bulan berkata dengan mendengus dingin. Kekuatan keseluruhan dunia lain lebih kuat dari kita, jauh lebih banyak dari 5 master Dao Saping. Kelima master ini pada tahap awal Dao Saping Realem baru saja memimpin serangan. Akan ada lebih banyak master pembentuk Dao dari dunia lain. Petik 2. Pemilik Gunung Bulao Mountain berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, sosok Lu Wutian melintas, dan dia bergegas menuju Ye Yunfei. Sekarang, iblis es dikepung oleh 5 master pembentuk Dao, yang merupakan kesempatan terbaik untuk menghadapi Ye Yunfei. Lu Wutian menggunakan kecepatan gerakannya secara ekstrim, dan dia dekat dengan Ye Yunfei dalam sekejap. Ye Yunfei, biarkan aku melihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Lu Wutian berkata dengan senyum sinis. Suara mendesing. Melihat tindakan Lu Wutian, penguasa Gunung Bulao dan penguasa Istana Bulan juga menunjukkan gerakan mereka pada saat bersamaan, bergegas menuju Ye Yunfei. Dalam sekejap mata, Lu Wutian, penguasa Gunung Bulao dan penguasa Istana Bulan mengepung Ye Yunfei dari 3 arah berbeda. Tinggalkan 1 orang untuk berurusan dengan orang ini, ayo tangkap Ye Yunfei. Di sisi lain, melihat situasinya, lelaki tua berbaju hitam itu langsung berteriak dengan suara yang dalam. Suara mendesing, pria tua berbaju hitam dan 3 master Dao Saping lainnya berbalik dan berdiri menuju Ye Yunfei. Mereka khawatir Ye Yunfei akan dibawa pergi oleh 3 master pembentuk Dao dari aliansi Changhuang. Ledakan, saat para master pembentuk Dao menyerbu satu persatu, paksaan energi yang kuat, seperti lautan badai, hancur menuju ruang tempat Ye Yunfei berada. Terlebih lagi, master Dao Saping ini juga menampilkan energi ruang mereka untuk memblokir ruang di mana Ye Yunfei berada, membuat ruang ini mengeras seperti sepotong besi padat yang tidak dapat dipatahkan. Tiba-tiba, Ye Yunfei, Sangguan Han, lelaki tua berpakaian abu-abu, Liu Deming, Mao Wanli, Gao Hui dan klon darah semuanya ditekan di tempat oleh energi dari 3 master pembentuk Tao. Ye Yunfei, total 8 master Dao Saping telah datang untuk berurusan denganmu. Kita tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Sangguan Han berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Aku tidak bisa mengalahkannya, bersiaplah untuk pergi. Ye Yunfei mengangguk. Haha, Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu seorang junior, kamu dapat melawan kami? Sekarang, Anda tahu menyesal. Petik 2. Lu Wutian memimpin dan menjadi orang pertama yang bergegas ke Ye Yunfei. Dalam jarak sesingkat itu, dia memiliki keyakinan mutlak untuk menangkap Ye Yunfei. Dia merasa Ye Yunfei sudah tidak bisa terbang. Namun, saat ini, pria tua berpakaian abu-abu dan Sangguan Han tiba-tiba bergerak,
dan melangkah maju pada saat bersamaan, menghalangi tubuh Ye Yunfei. Dua semut berani menghalangi jalan, pergilah ke neraka. Karena pria tua berpakaian abu-abu dan Sangguan Han sengaja menahan napas, Lu Wutian bahkan tidak menyadari untuk sementara waktu bahwa dua orang di depannya sama-sama Master Dao Saping, dan berteriak keras. Bergemuruh, Lu Wutian menamparkan telapak tangan dengan santai, memperbesar dan memperkecil, dan menekan ke arah pria tua berpakaian abu-abu dan Sangguan Han. Pria tua berbaju abu-abu dan Sangguan Han bergerak bersamaan, menghalangi telapak tangan Lu Wutian. Ledakan, serangan ketiganya bertabrakan bersama, dan telapak tangan serta lengan bawah Lu Wutian hancur berkeping-keping di tempat. Dia hanya menamparnya dengan santai, tetapi lelaki tua berpakaian abu-abu dan Sangguan Han memukul dengan sekuat tenaga, sehingga mereka tidak bisa menjadi lawan. Kalian semua adalah master pembentuk Dao. Lu Wutian menjadi pucat karena terkejut, dan mundur ketakutan. Pada saat ini, Ye Yunfei telah memindahkan Liu Deming, Mao Wanli, dan Gao Hui ke menara hantu, dan kemudian menggunakan teknik lampu kilat luar angkasa untuk bergegas ke pasukan King Yun, dan mulai memindahkan anggota pasukan King Yun ke dalam hantu menara. Menara Pantom memiliki area yang sangat luas, lebih dari cukup untuk menampung pasukan yang besar. Brengsek, bagaimana bisa ada begitu banyak Master Dao Saping di sisi Ye Yunfei? Petik 2, Lu Wutian meraung dengan marah. Ekspresi Master Dao Saping lainnya juga agak jelek. Semuanya, saya menyarankan agar setiap orang bekerja sama untuk membunuh ketiga master pembentuk Dao ini di sekitar Ye Yunfei. Jika tidak, akan sulit bagi kita untuk melewati mereka dan berurusan dengan Ye Yunfei. Pria tua berbaju hitam memandang Lu Wutian, penguasa Istana Bulan, dan penguasa Gunung Terberkati, dan berkata dengan suara yang dalam. Bisa, Lu Wutian pertama mengangguk setuju. Bagus, Nyonya Istana Bulan dan Nyonya Bulaoshan ragu sejenak, tapi setuju. Haha, aliansi Changhuang Anda mengira Anda mewakili seluruh aliansi Changhuang, dan Anda terus mengklaim bahwa saya adalah pengkhianat. Tanpa diduga, Anda sekarang bergabung dengan penjajah dari dunia lain. Kalian adalah pengkhianat yang sebenarnya. Petik 2, saat ini, Ye Yunfei telah mengirim semua pasukan King Yun ke menara hantu, berjalan mendekat, dan berkata sambil tertawa lebar. Ye Yunfei, untuk berurusan denganmu, seorang pengkhianat, aliansi Changhuang kami terpaksa bergabung dengan penjajah ini untuk sementara. Karena Anda, seorang pengkhianat, lebih berbahaya bagi alam Changhuang kami daripada para penyerbu ini. Berurusan dengan Anda adalah hal terpenting bagi aliansi Changhuang kami saat ini. Petik 2, kata Lu Wutian sambil mencibir. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan akun dengan kalian orang tua. Ye Yunfei melirik Lu Wutian dan yang lainnya, dan berkata, ayo pergi, kata Ye Yunfei. Suara mendesing. Setan es, Sangguan Han, dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mendekati Ye Yunfei pada saat bersamaan. Saat ini, Ice Demon sudah tertutup bekas luka, tapi kulitnya tebal dan berdaging, jadi dia baik-baik saja dengan sedikit trauma kulit. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Pria tua berbaju hitam itu meraung dan memimpin untuk bergegas. Set, 7 Master Dao Saping lainnya bergegas dari segala arah pada saat bersamaan. Bum bum bum, Setan es, Sangguan Han, dan lelaki tua berbaju abu-abu melepaskan energi mereka pada saat yang sama, melawan penindasan energi dari 7 Master Pembentuk Tao. Kemudian, Ye Yunfei menampilkan energi ruang, memimpin mereka melewati kedalaman ruang. Mengejar, kedelapan Master Dao Saping itu tidak mau menyerah, dan bergegas ke kedalaman ruang. Ulat naga bertanduk emas, aku akan menyerahkan menara hantu kepadamu, dan kamu memimpin kami untuk melarikan diri. Ye Yunfei membawa Sangguan Han, iblis es dan pria tua berpakaian abu-abu ke menara hantu, dan berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara hantu dan melarikan diri ke kejauhan. Mengejar, tingkat energi ruang dari 8 master pembentuk Dao juga sangat bagus, dan mereka langsung mengejar ulat naga tanduk emas. Semuanya ikuti aku punya cara untuk mengawasi Ye Yunfei, dia tidak bisa kabur. Pria tua berbaju hitam itu berteriak. Memanggil, seekor binatang kecil bergegas keluar dari lengan bajunya. Mengejar ulat naga bertanduk emas, sosoknya sangat fleksibel. Itu orang-orangan sawah. Dikatakan sebagai makhluk roh yang hidup di kedalaman ruang. Petik 2, penguasa Bulaoshan berkata dengan kaget. Kemudian,
8 master pembentuk Dao ini terus mengejar ulat naga bertanduk emas di kedalaman ruang. Dengan pimpinan binatang Ji. Halo bosku, di sini gua ada tas ransel Tommy. Pasti udah pada tahu lah ya, tas Tommy. Nah ini tas ransel, cowok atau cewek bisa nih. Ini bagus banget, unik, bisa ditenteng, bisa dijadikan ransel, tinggal tarik begini ke bawah. Nah, keren. Tuh, mantap ya. Penampilan ya, it's number one lah. Ya kan? Nah di dalamnya itu dia ada model kayak semacam bukannya itu dia ada nggak langsung ini, dia ada model serutnya lagi. Tuh. Di dalamnya juga ada tag ya. Pokoknya is the best lah. Bagi ada yang berminat, linknya saya simpan di deskripsi ya. Oke, thank you. Let's go. Bab 1259. Ternyata mereka memiliki Scary Sky Beast. Tidak heran bahkan ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa lepas dari kejaran mereka. Petik 2. 1 jam kemudian, Ye Yunfei akhirnya menemukan Scary Sky Beast yang mengikuti di belakang. Jingkong Beast adalah binatang aneh yang hidup di kedalaman ruang, sangat akrab dengan energi ruang dan hukum ruang, dibandingkan dengan ulat naga bertanduk emas, itu bahkan lebih buruk. Tentu saja, dalam hal efektivitas tempur, ulat naga tanduk emas bahkan lebih kuat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa menyingkirkan orang-orangan sawah itu, dia akan terus mengejar kita. Ulat naga bertanduk emas berkata kepada Ye Yunfei. Kamu Yunfei, dalam hal ini, kamu sebaiknya pergi keluar dan menggunakan kecepatan kapal terbang hijau untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu adalah master Taoisme, kamu tidak dapat mengejar kapal terbang hijau. Tahukah Anda, kapal terbang ini digunakan oleh Kaisar Desolate kuno saat itu. Petik 2. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Gagasan itu tidak berhasil. Ye Yunfei mengangguk. Jadi, Ye Yunfei keluar dari angkasa, mengeluarkan perahu terbang hijau, dan bergegas menuju langit berbintang yang jauh. 8 master pembentuk Dao segera mengikuti dari kedalaman ruang. Mengejar, 8 master Dao Saping juga mengeluarkan pesawat ruang angkasa mereka satu demi satu, dan mengejar pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Hanya saja kecepatan kapal terbang hijau itu terlalu cepat. Setelah beberapa saat, 8 master Dao Saping menyadari bahwa mereka telah kehilangannya. Brengsek, 8 master Dao Saper Realem kehabisan napas. Mendengus, Ye Yunfei tidak dapat melarikan diri. Jingkong Beast telah merekam aura kekuatan jiwanya. Kemanapun dia melarikan diri, Jingkong Beast dapat menemukannya. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu menatap langit berbintang di kejauhan, dan berkata dengan gigi terkatup. Dia memegang Jingkong Beast di satu tangan, dan dengan lembut membelainya dengan tangan lainnya, dan kemudian Jingkong Beast tiba-tiba berlari keluar, melarikan diri ke ruang dan waktu yang jauh seperti kilat. Jingkong Beast pasti akan menemukan keberadaan Ye Yunfei, kita tunggu saja. Juga, selidiki secara menyeluruh semua hubungan Ye Yunfei di dunia ini. Cari tahu semua kekuatan dan orang yang berhubungan dengannya, terutama orang tua, kerabat, keluarga, guru, teman, wanita, lalu pergi ke pintu dan tangkap semua orang ini, maka Ye Yunfei akan patuh. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berpikir sejenak dan berkata lagi. Kemudian, lelaki tua berbaju hitam itu membawa 4 master pembentuk Dao dan pergi. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang jauh, penguasa Gunung Bulao, penguasa Istana Bulan, dan Lu Wutian berdiri di langit berbintang dengan ekspresi sangat jelek di wajah mereka. Master pembentuk Dao ini termasuk dalam kelompok master teratas di alam Changhuang, dan mereka biasanya adalah tokoh besar yang menginginkan angin dan hujan. Tapi sekarang, menghadapi anak dari generasi yang lebih muda, dia merasa tidak berdaya dan tangan dan kakinya terikat di mana-mana. Perasaan ini terlalu dirugikan. Mengeluarkan perintah, Ye Yunfei adalah pengkhianat ke alam Changhuang kita. Mulai sekarang, semua kekuatan dan orang di alam Changhuang akan menjadi musuh Ye Yunfei. Kirim semua mata-mata untuk mencari Ye Yunfei di seluruh alam Changhuang. Juga, segera kirim seseorang untuk menangkap semua orang yang ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Petik 2. Lu Wutian mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Tidak peduli apa, kita harus mengambil kembali asal-usul Kaisar Chang dari tangan Ye Yunfei.
Nyonya Istana Bulan berkata dengan dingin dengan wajah sedingin es. Anak muda dari generasi muda justru membuat kita yang lebih tua tak berdaya, itu membuat orang harus patuh. Sekarang saya benar-benar mulai sedikit menghargai Ye Yunfei ini, akan sangat bagus jika dia adalah murid saya dari Gunung Keabadian. Petik 2, penguasa Gunung Bulau tiba-tiba mendesah pelan. Lu Wutian dan Nyonya Istana Bulan sama-sama terkejut saat mendengar kata-kata itu. Suatu hari kemudian, aliansi Changhuang mengeluarkan perintah lain terkait dengan Ye Yunfei, meminta semua lautan bintang, semua kekuatan, dan semua orang di alam Changhuang untuk menjadikan Ye Yunfei musuh mereka dan mencari Ye Yunfei di seluruh alam Changhuang. Siapapun yang bisa menangkap Ye Yunfei, atau memberikan petunjuk terkait keberadaan Ye Yunfei, akan dihadiahi hadiah dari aliansi Changhuang. Aliansi Changhuang mengirim banyak orang untuk mencari Ye Yunfei di alam Changhuang. Banyak pasukan atau Xinghai juga mengatur pasukan satu demi satu untuk bergabung dalam perburuan Ye Yunfei. Terutama kekuatan yang berafiliasi dengan kekuatan besar itu bahkan lebih aktif, satu persatu memimpin dan bergegas ke garis depan. Tiba-tiba, di seluruh langit berbintang kosmik, ada orang di mana-mana mencari Ye Yunfei. Ye Yunfei menjadi pengkhianat di mulut semua orang. Tidak akan lama lagi Ye Yunfei masih terkenal di alam Changhuang. Memimpin Istana King Yun untuk berperang melawan 8 kekuatan utama, mengorganisir pasukan King Yun untuk memulihkan 8 atau 9 lautan bintang yang ditempati oleh penjajah sekaligus, sungguh sangat indah. Tanpa diduga, dia menjadi musuh alam Changhuang begitu cepat, dan semua orang berteriak dan memukulinya. Petik 2, melihatnya membangun gedung tinggi, melihatnya menjamu tamu, melihat gedungnya runtuh. Banyak orang yang meratapi. Pada saat ini, kapal terbang hijau terbang di langit berbintang yang sangat terpencil dan tidak dapat diakses. Ye Yunfei, selanjutnya, apa rencanamu? Mengapa Anda tidak pergi ke kuil dan membantu saya mendapatkan kembali posisi penguasa kuil? Maka saya dapat memimpin kuil untuk mendukung Anda, dan Anda tidak akan terlalu lemah. Namun, sebelum kembali ke kuil, saya harus menemukan senjata saya terlebih dahulu. Karena saya memasukkan jiwa yang terbelah ke dalam senjata itu, dan senjata itu sangat cocok untuk saya, itu dapat meningkatkan kekuatan tempur saya. Petik 2, Sangguan Han berkata kepada Ye Yunfei, "Tidak, ayo pergi ke tanah percobaan kuno dulu. Saya ingin membantu para senior itu membentuk kembali jiwa dan tubuh mereka, dan saya juga perlu menjadi lebih kuat. Kami hanya memiliki 3 alam pembentuk Dao sekarang, dan kekuatan kami tidak cukup. Di tanah pencobaan kuno itu, mungkin ada semua jenis sumber daya yang saya butuhkan." Petik 2, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei, jika mereka tidak dapat menemukanmu, mereka pasti akan menyerang Istana King Yun. Saya pikir Anda sebaiknya kembali ke Istana King Yun terlebih dahulu dan membawa pergi orang-orang dari Istana King Yun. Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba berkata, "Tidak dibutuhkan. Jika mereka ingin berurusan dengan Istana King Yun, biarkan mereka melakukannya." Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Dengan Suani di sini, Ye Yunfei sama sekali tidak mengkhawatirkan keamanan Istana King Yun. Karena, bahkan master dari Dao Saping Realem lemah seperti semut di depan binatang buas itu, rentan terhadap satu pukulan. Di alam Changhuang, master teratas mungkin berada di tahap akhir alam pembentuk Dao. Apakah kamu tidak khawatir tentang Istana King Yun? Melihat ekspresi Ye Yunfei, lelaki tua berbaju abu-abu itu terkejut. "Jangan khawatir, di alam Changhuang ini, tidak ada yang bisa berurusan dengan Istana King Yun," kata Ye Yunfei. "Baiklah kalau begitu, mari kita kembali untuk menguji tanah kuno terlebih dahulu." Pria tua berbaju abu-abu itu tertegun sejenak, lalu mengangguk. "Oke, kalau begitu kembali ke tempat percobaan kuno dulu, lalu kembali ke senjataku, lalu kembali ke kuil, dan bantu aku mengambil kembali penguasa kuil." Sangguan Han berpikir sejenak dan mengangguk. "Bisa," jawab Ye Yunfei. Jadi, Ye Yunfei mengendarai kapal terbang hijau dan diam-diam menuju ke tempat pengadilan kuno. Pada saat yang sama, Tianfu Xinghai, di markas Sekte Raksasa. "Haha, Tuhan memberkati saya, Sekte Raksasa, dari monster jenius seperti Kinan, yang menerobos ke tahap tengah Taoisme sebelum dia berusia 25 tahun. Hal seperti itu, di alam Changhuang kita, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun di masa depan. Bahkan 3 kekuatan super Gunung Keabadian, Istana Suci, dan Istana Bulan pasti tidak memiliki kejeniusan yang mengerikan.
Qin An adalah harapan kebangkitan sekte raksasa kita. Petik 2. Di istana yang megah, penguasa raksasa tertawa terbahak-bahak. Lusinan pejabat tinggi istana raksasa berdiri di sekelilingnya, semuanya penuh kegembiraan. Seorang anak laki-laki berpakaian ungu dikelilingi oleh pejabat tinggi istana raksasa, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa bocah ini adalah Qin An. Pada saat ini, Qin An memiliki temperamen yang tenang dan tenang. Penampilan seperti ini membuat raksasa lord dan para petinggi itu semakin terkesan. Tahap tengah memasuki alam Dao bukanlah apa-apa. Saya yakin bahwa saya akan dapat menembus tahap akhir memasuki alam Dao dalam waktu singkat, kata Qin An, mendesis. Setelah mendengar kata-kata Qin An, semua orang terkejut. Usianya kurang dari 25 tahun, tetapi dia akan menerobos ke tahap akhir Taoisme. Hal seperti itu terlalu luar biasa. Ini benar-benar di luar jangkauan pemahaman seni bela diri oleh pejabat tinggi istana raksasa. Ternyata tubuh roh surgawi sangat jahat, bahkan lebih jahat daripada legenda. Sangat bagus, Qin An, saya umumkan bahwa Raksa Lord berikutnya dari Raksa Palace kami adalah Anda. Saya harap Anda dapat memimpin istana raksasa kami untuk benar-benar bangkit di masa depan dan menjadi negara adikuasa keempat di alam Changhuang. Petik 2. Lord Raksasa mengumumkan dengan keras. Setuju. Para pejabat tinggi lainnya semua mengangguk. Tidak, sekte raksasa kami tidak akan menjadi negara adikuasa keempat di alam Changhuang. Petik 2. Kata Qin An tiba-tiba. Apa? Penguasa raksasa dan para pejabat tinggi itu semua tercengang, menatap Qin An. Aku ingin istana raksasa menjadi satu-satunya kekuatan super di alam Changhuang. Qin An mengatakan kata demi kata, mendominasi dan tak terbatas. Hahaha, bagus, bagus, kamu memang penerus pilihanku. Petik 2. Raksasa Lord tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Istana raksasa kita akhirnya memiliki penjahat yang nyata. Para petinggi itu juga sangat bersemangat. Namun, ada satu hal yang saya ingin Tuan Raksasa pimpin untuk saya, kata Qin An tiba-tiba. Oh, Qin An, apa yang Anda ingin saya pimpin untuk Anda? Petik 2. Lord Raksasa bertanya dengan bingung. Aku jatuh cinta dengan seorang gadis, dan aku ingin melamarnya. Tolong minta Raksa Lord untuk melamarku, kata Qin An. Wanita yang mana? Dengan statusmu saat ini, wanita biasa tidak cukup baik untukmu. Petik 2. Kata Dewa Raksasa, keluarga Su Qingluo. Qin An mengatakan kata demi kata. Ye Yunfei, balas dendamku telah dimulai. Tunggu saja, aku akan bermain denganmu perlahan. Petik 2. Qin An mencibir di dalam hatinya. Bab 1260. Su Qingluo dari klan Su. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu murid kunci dari keluarga Siox, dan dia sangat berbakat. Dikatakan bahwa beberapa waktu lalu, pejabat tingkat tinggi dari Su Klan membuat desas-desus bahwa mereka ingin memilih suami mertua yang sangat baik untuk Su Qingluo, tetapi syaratnya adalah mereka membutuhkan talenta luar biasa dari 10 kekuatan teratas di alam Changhuang. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Qin An, seorang tetua di sebelahnya berkata, jika itu masalahnya, maka Su Qingluo ini layak untuk Qin An. Selain itu, sekte raksasa kami berada di peringkat 10 besar di alam Changhuang. Terlebih lagi, dengan bakat Qin An, dia benar-benar akan menghancurkan jenius muda manapun di alam Changhuang. Oke, Qin An, saya akan mencari waktu untuk membawa Anda ke keluarga Su untuk melamar pernikahan. Saya percaya bahwa peluang suksesnya besar. Petik 2. Lord Raksasa berpikir sejenak dan berkata, terima kasih Tuan Raksasa. Qin An berkata dengan gembira. Laporan, markas aliansi Changhuang mengirim pesan, meminta kami mengirim pasukan dari istana raksasa untuk mencari dan menangkap Ye Yunfei. Petik 2. Pada saat ini, seorang diaken bergegas ke istana untuk melapor, dan menyerahkan slip giok utusan kepada Raksa Lord. Oke, segera telepon kembali. Istana raksasa kami akan mengirim pasukan untuk berpartisipasi dalam perburuan Ye Yunfei. Penguasa raksasa mengambil slip batu giok itu dan merasakannya sebentar, lalu mengangguk dan berkata, ya, diakon mengambil perintah, berbalik dan berjalan keluar dari istana. Tuan Asgard, menurut Anda, apakah asal-muasal Kaisar Chang benar-benar ada di tangan Ye Yunfei? Seorang tetua berkata, itu benar. 3 master teratas, penguasa Gunung Berani, penguasa Istana Bulan, dan penguasa Kuil,
telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan tidak ada kepalsuan. Sekarang pasukan aliansi Chang Huang dan penjajah mengejar keberadaan Ye Yunfei kemana-mana, tujuannya untuk menemukan asal-usul Chang Huang. Petik 2. Kata Dewa Raksasa, jika Ye Yunfei benar-benar mendapatkan sumber dari Kaisar Chang Huang, bukankah dia akan menjadi penguasa alam Chang Huang setelah fusi, tak terkalahkan di bawah langit? Pada saat itu, semua kekuatan dan orang yang menyinggung dia mungkin akan disingkirkan olehnya. Petik 2. Penatua mengerutkan kening dan berkata, Ye Yunfei baru saja memperoleh sumber Chang Huang. Menurut apa yang Guru Huangxi katakan, dengan level Ye Yunfei, jika dia ingin bergabung dengan sumber Chang Huang, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk berhasil. Oleh karena itu, jika Anda menemukan Ye Yunfei dalam waktu setengah tahun, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengambil kembali asal-usul Chang Huang darinya. Petik 2. Kata Dewa Raksasa, siapapun yang mendapatkan sumber dari Kaisar Chang Huang akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa alam Chang Huang. Dengan harta sebesar itu, tidak heran bahkan 3 negara adidaya pun tergoda. Jika kita membiarkan istana raksasa mendapatkan asal-usul Chang Huang, bukankah mungkin untuk mendominasi alam Chang Huang dan benar-benar menjadi satu-satunya negara adidaya di alam Chang Huang? Petik 2. Tetua lainnya berkata, aku sudah mengirim sejumlah besar mata-mata untuk melacak keberadaan Ye Yunfei. Begitu Ye Yunfei ditemukan, kedua leluhur dan aku akan segera bergegas ke sana, mencari peluang untuk merebut asal Chang Huang dari tangan Ye Yunfei. Kata Dewa Raksasa, ada juga 2 leluhur di Istana Raksa, dan kedua leluhur itu adalah eksistensi terkuat di Istana Raksa. Tuan Raksasa, saya pikir di alam Chang Huang saat ini, Istana Raksa kita mungkin bukan satu-satunya yang memiliki rencana seperti itu, dan pasti ada sejumlah besar pasukan yang diam-diam ingin bersaing untuk mendapatkan asal-usul Chang Huang. Lagi pula, asal-usul Chang Huang terlalu berharga, dan hanya sedikit orang di dunia yang bisa menahan godaan. Petik 2. Kata seorang penatua, ya, selanjutnya, perebutan asal-usul Chang Huang pasti akan sangat sengit. Petik 2. Tuan Raksasa mengangguk, Ye Yunfei, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan sangat beruntung untuk mendapatkan asal-usul Kaisar. Namun, begitu saya mengendalikan Su Qingluo, saya yakin Anda akan segera menyelamatkannya, dan kemudian saya akan meminta Anda untuk dengan patuh menyerahkan sumber Kaisar kepada saya. Ketika saya bergabung dengan sumber asli Chang Huang, saya akan menjadi penguasa alam Chang Huang, dan ketika saatnya tiba, saya akan mendapatkan angin dan hujan. Petik 2. Qin An berpikir sendiri. Pada saat yang sama, markas Siox, di sebuah istana yang dikelilingi oleh aura yang kaya, ada lebih dari selusin orang Siox tingkat tinggi duduk di sana. Patriark, kami telah merilis berita bahwa kami ingin memilih suami yang baik untuk King Luo. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa anak muda yang kuat mulai menemukan seseorang atau datang ke pintu mereka untuk berciuman. Petik 2. Seorang penatua di klan angkat bicara. Ya, jangan khawatir. King Luo adalah gadis paling menonjol dari suku Siox kami, tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat seni bela diri yang sangat tinggi. Kita harus memilih jenius jahat yang benar-benar luar biasa untuk King Luo, dan harus ada kekuatan besar di belakangnya, lebih disukai 3 kekuatan super, sehingga kita dapat membantu suku Siox kita. Perkawinan antara kami kekuatan besar harus didasarkan pada situasi keseluruhan, kekuatan besar di belakang calon suami King Luo, yang terbaik adalah membantu perkembangan Siox kita di masa depan. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan wajah anggun duduk bersila di tengah istana, dan berkata dengan lantang. Orang tua ini adalah patriark dari klan Siox. Patriark benar. Para eksekutif senior lainnya mengangguk setuju. Semuanya, aku baru saja menerima pesan dari markas aliansi Chang Huang, meminta agar suku Siox kita mengirim pasukan untuk berpartisipasi dalam perburuan Ye Yunfei. Patriark klan Su tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit, mengeluarkan komunikasi giok untuk merasakannya, dan kemudian berkata, Patriark, penguasa Gunung Berani, penguasa Istana Bulan, dan penguasa Kuil mencoba yang terbaik untuk memburu Ye Yunfei. Tujuannya jelas untuk menemukan asal mula Chang Huang. Jika mereka bertiga diizinkan untuk mengetahuinya, saya khawatir seluruh alam Chang Huang harus mematuhi perintah mereka di masa depan. Petik 2. Seorang penatua dari klan Siox berbicara perlahan. Semua orang diam setelah mendengarkan. Patriark, aku punya ide. Asal-usul Chang Huang ada di tangan Ye Yunfei,
mengapa kita tidak menggunakan King Luo untuk menarik Ye Yunfei, lalu serang dia untuk merebut asal-usul Kaisar Chang? Jika Siox kita bisa mendapatkan asal-usul Chang Huang, alam Chang Huang akan diperintah oleh Siox kita di masa depan. Petik 2. Penatua lainnya tiba-tiba berkata. Setelah mendengar kata-kata sesepuh, semua anggota klan Siox berpangkat tinggi disegarkan. Pada saat ini, Ye Yunfei mengendarai kapal terbang hijau dan memasuki tanah percobaan kuno. Pintu masuk dan keluar tanah percobaan kuno ini telah diblokir oleh kabut tebal, sehingga sulit ditemukan oleh orang luar. Tapi lelaki tua berbaju abu-abu terlalu akrab dengan tempat ini, jadi dia memimpin Ye Yunfei untuk menemukan pintu masuk dan bergegas masuk. Senior, di dunia kecil mana ada banyak energi jiwa dan hukum? Ye Yunfei bertanya pada pria tua berbaju abu-abu itu. Kamu datang denganku, pria tua berbaju abu-abu itu berkata. Kemudian, lelaki tua berpakaian abu-abu itu memimpin Ye Yunfei ke depan di langit berbintang yang sunyi ini. Saya melihat ada jalan langit berbintang kuno yang mengambang di langit berbintang. Masing-masing jalan langit berbintang ini mengarah ke dunia kecil. Akhirnya, lelaki tua berbaju abu-abu membawa Ye Yunfei ke jalan langit berbintang kuno dan berhenti. Pergilah ke ujung jalan kuno ini, dan kamu bisa melihat dunia kecil itu. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata kepada Ye Yunfei. Ulat naga bertanduk emas, selama ini, menara hantu akan diserahkan kepadamu. Dengan menara hantu, Anda bisa mengintai di langit berbintang ini. Petik 2. Ye Yunfei memindahkan ulat sutra naga bertanduk emas keluar dari menara hantu. Bersambung.